Ramadan tuh hampir selalu jadi momen yang bikin pebisnis galau. Di satu sisi, market lagi rame, orderan naik, permintaan naik, timeline juga isinya orang jualan semua. Tapi di sisi lain, banyak juga pebisnis yang masuk Ramadan malah jadi bimbang. Antara semangat sama takut. Karena pasti bakal muncul satu pertanyaan klasik kayak, mending gue fokus ngejar omset gede atau main aman aja ya jagain cash flow. Terus nih lucunya banyak yang ngerasa harus milih salah satu. Padahal sebenarnya bukan soal milih omset atau cash flow. Masalahnya ada di timelinenya. Nih aku kasih tahu. Ramadan itu emang bulan dimana behavior orang buat belanja tuh lebih meningkat. Ya nggak usah diperdebatin lagi lah kalau masalah itu ya. Hampir semua produk rame, terutama di bidang F&B sama fashion. Tapi fakta pahitnya tuh gini, nggak semua bisnis yang rame di Ramadan itu sehat. Banyak yang kelihatan rame pas Ramadan, jualannya jalan terus. Tapi begitu lebaran lewat, duitnya udah habis duluan. Soalnya dari awal cuma mikirin jualan aja, nggak mikirin duit masuk sama keluarnya. Padahal nih, kalau di bisnis, yang bikin kamu bisa lanjut hidup itu bukan omset, tapi cash flow. Omset gede itu emang bikin seneng, tapi cash flow yang bikin bisnismu nggak mati. Aku sering banget lihat kasus kayak gini nih. Jualan rame, omset ratusan juta, tapi sisa duit di rekening tuh minim banget. Ini biasanya karena ada uang modal yang ketahan di stok, pembayaran nyicil, atau biaya operasional yang nggak kekontrol. Akhirnya apa? Capek, stres, dan ngerasa Ramadan malah jadi momen yang nyusahin gitu. Sekarang aku jawab pertanyaan besarnya nih. Menurutku target Ramadan itu bukan langsung naikin omset, tapi pastiin cash flow-mu itu aman dulu. Kenapa? Karena cash flow itu adalah pondasi. Kalau pondasinya rapuh, mau kamu bangun setinggi apapun, ujung-ujungnya ya bakal ambruk. Naikin omset itu masuk akal kalau setiap orderan yang masuk itu bikin kamu tenang. Kamu tahu duit masuk kapan, kamu tahu juga duit keluar kemana, dan kamu nggak harus kebingungan tiap kali harus bayar supplier. Kalau kondisimu kayak gitu, silakan manfaatin Ramadan buat naik. Tapi jujur aja nih, kebanyakan pebisnis itu belum di fase seaman itu. Banyak yang jualannya rame tapi duitnya nggak muter. Banyak utang, modal sering nyangkut, dan hidup dari nutup lubang ke lubang. Di kondisi kayak gini tuh ngejar omset gede-gedean itu bukan strategi, tapi ini namanya nekat. Karena makin rame, makin besar juga resiko kebocorannya. Terus, apakah berarti di Ramadan itu nggak boleh ngejar omset? Ya bukan gitu juga. Yang bener itu jaga cash flow dulu baru naikin omset. Caranya gimana? Fokus ke produk yang paling aman dijual, yang muternya cepet, yang prosesnya udah rapi, dan yang tim kamu udah kebal ngerjainnya. Gak perlu semua peluang tuh diambil. Karena satu orderan yang ribet sering nyita waktu dan tenaga lebih banyak dari yang seharusnya. Promo boleh, tapi jangan yang bikin kamu nombok. Rame juga boleh, tapi jangan sampai kamu kehilangan kontrol. Pebisnis yang matang di Ramadan itu bukan yang paling agresif, tapi yang tahu batasan. Jadi targetmu tuh jangan cuma pokoknya omset naik, tapi juga mau keluar dari Ramadan dengan bisnis yang masih sehat. Nah kalau bisa dua-duanya, mantep sih ini. Tapi kalau harus milih, selalu pilih yang bikin bisnismu masih stabil jalan setelah lebaran. Ramadan itu bukan soal hari ini rame atau enggak, tapi setelah Ramadan selesai, bisnisnya masih jalan atau enggak. Kalau video ini relate sama kamu, share ke teman bisnismu ya. Saya Lia, sampai jumpa di video berikutnya.